Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita telah memasuki Prapaskah yang ke-26. Satu perjalanan iman yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Setiap hari yang kita jalani bukan sekadar rutin harian, tetapi kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan memahami hatinya. Mari jemaat, saya mengajak untuk mendengar firman Tuhan yang dipetik dalam 2 Raja-Raja, bab yang keempat, ayat 18 sampai ayat ke-37. Firman Tuhan berbunyi begini. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukannya kepadanya. Katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu.
Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Demikianlah firman Tuhan. Satu pembacaan yang panjang. Nah, saudara dan saudari, tajuk renungan kita pagi ini adalah benar-benar hidup. Pernahkah Anda rasa seperti Anda hanya menjalani rutin harian? Sibuk tetapi tidak pasti untuk apa Anda hidup? Adakah hidup terasa hampa, tanpa kegembiraan dan tujuan? Bagi wanita Sunem itu, kegembiraan dan tujuannya padam ketika anak lelakinya yang tersayang meninggal dunia. Hancur hatinya, dia mengembara sepanjang jalan untuk mencari Elisa. Ketika dia menemuinya, dia berpegang pada kakinya, enggan melepaskannya. Elisa mengikutinya pulang, meregangkan dirinya di atas budak yang tidak bernyawa, mulut ke mulut, mata ke mata, tangan ke tangan. Dan secara bertahap, kehangatan kembali, kehidupan kembali, kegembiraan dan tujuan pun kembali. Kristus yang telah bangkit datang mendekat, menghembuskan hidupnya ke dalam setiap bagian hidup kita, memberi kita harap baru, tujuan baru, dan kegembiraan baru. Mau kehidupan yang penuh ini? Jika iya, pergilah sepenuhnya untuk mencari Yesus. Berpeganglah padanya. Jangan lepaskan. Biarkan dia menghembuskan hidup baru ke dalam dirimu dengan kuasa kehidupan kebangkitannya. Kemudian bangunlah dan berjalanlah dalam kegembiraan dan tujuan yang baru. Nah, saudara dan saudari, mari kita renungkan ini lebih dalam. Pernahkah kamu merasa tidak bernyawa, tidak bersukacita atau tidak bertujuan? Jika iya, carilah Yesus. Beritahu Tuhan Yesus bagaimana perasaan kamu. Dengarkan responsnya. Biarkan dia menghembuskan hidup baru ke dalam dirimu dengan kuasa kehidupan kebangkitannya. Kemudian bangunlah dan berjalanlah dalam kegembiraan dan tujuan yang baru. Mari kita berdoa. Yesus, tolong hembuskan kehidupan kebangkitanmu ke dalam diriku sekali lagi, agar aku benar-benar hidup dan hidup sepenuhnya dalam kuasa, tujuan, dan kegembiraanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini saja renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa hari berikutnya. Shalom.